Bocil ini lagi main di rumah bonekanya, terus kaget karena kepala salah satu bonekanya tiba-tiba hilang. Dia nyari-nyari, tapi nihil. Akhirnya dia ke toko mainan, beli boneka suku Indian yang katanya bisa ngusir roh jahat, biar bisa ngelawan boneka yang misterius itu. Pas ditaruh di rumah mainan, boneka lain langsung ngelilingi si Indian, kayak ada yang gak beres. Malamnya, bocil cewek itu naik lagi ke atas buat cek. Kepala si Indian juga hilang. Gak lama, pasangan boneka lain juga tewas. Dia panik banget dan berharap anak pasangan boneka itu aman. Tapi ternyata kepala boneka itu pindah ke tubuh anak si pasangan boneka. Dia langsung nangkep kepala boneka itu dan lempar ke bawah tempat tidur. Tapi pas dicek lagi, kepala itu udah jadi segede orang. Si bocil cewek buru-buru balikin ke rumah mainan, kunci rapet, dan besoknya rumah boneka itu dia kasih ke anak tetangga. Ada cowok nemu kamera tua, iseng, dia jepret sekali. Hasilnya ada bayangan hitam muncul di foto. Cowok ini ngintip ke jendela, nggak ada apa-apa. Tapi makin penasaran, dia jepret lagi. Kali ini bayangannya masih ada. Akhirnya dia sadar rumahnya kayaknya kemasukan sesuatu. Dengan nekat, dia jalan ke arah jendela, jepret tembok, dan bayangan itu hilang. Tapi belum sempat lega, dia dengar suara. Pas nengok, ada makhluk seram di belakangnya. Pas cewek ini buka jendela pesawat, dia ngeliat sayap pesawat kebakar dan meledak. Pilot udah usaha keras buat kendaliin pesawat, tapi tetap nggak bisa. Pesawat jatuh pelan-pelan ke arah kota. Dalam kabin, kekacauan total. Seorang pria buru-buru nelpon pemadam, nitip pesan terakhir buat keluarganya karena dia yakin bakal mati. Beberapa saat kemudian, pesawat udah jatuh ke laut dan terbelah dua. Semua penumpang kejebak. Situasi kritis banget karena bisa meledak kapan aja. Tim penyelamat langsung turun tangan, nyelamatin korban satu persatu. Ada pria yang kejebak sama pengaman sampai nancep ke badannya, tapi petugas tetap tenang dan nyoba bantu sebisa mungkin. Seorang ibu juga kejebak, kakinya kegencet kursi. Dia rela anaknya duluan diselamatin. Di saat yang sama, suara minta tolong muncul dari toilet. Ternyata pasangan tadi kejebak, air udah nyampe mata kaki dan pintunya kekunci sama meja. Untungnya tim penyelamat pakai tali dan kapal buat narik meja. Akhirnya pintu kebuka dan mereka selamat. Ibu yang tadi masih kegencet udah mulai tenggelam, tapi sang kapten nekat nyelam sendiri pakai alat buat buka kursi yang ngejepit si ibu. Akhirnya si ibu berhasil diangkat pakai helikopter dan anaknya langsung meluk sambil nangis kejer. Sayangnya pria yang nitip pesan terakhir itu beneran meninggal. Petugas yang dengar rekaman pesannya akhirnya mutusin buat kasih rekaman itu ke keluarganya. Begitu istrinya dengar suara suaminya, dia cuma bisa nangis. Dari semua penumpang, cuma satu orang yang gak selamat dan itu dia. Ada cowok yang ketemu dalam kondisi hampir gosong, badannya penuh lepuh, matanya melotot serem banget. Tapi anehnya dia masih ada napas, walau lemah banget. Begitu tim medis coba tekan dadanya, kulitnya malah nempel di tangan. Serem banget. Baru deh mereka sadar cowok ini udah gak bisa diselamatin. Ternyata sehari sebelumnya dia ke gym dan ninggalin doginya di mobil, padahal cuacanya lagi panas banget, 40 derajat. Padahal udah diingetin kalau doginya bisa mati kepanasan, tapi dia tetap aja cuek dan masuk gym. Salah satu pegawai yang kesel dengan suara dogi teriak-teriak akhirnya pecahin kaca mobil buat selamatin si dogi. Cowok itu malah marah, bilang bakal pecat pegawainya. Besoknya pas pegawai datang kerja, dia cium bau gosong dan nemuin si cowok udah mati kejemur di ruangan pemanas yang rusak. Tim penyelamat yang datang percaya ini bukan kebetulan. Cowok itu kena karmanya dari si dogi yang dia biarin hampir mati. Lagi siap bakar-bakaran di balkon, tiba-tiba muncul paha cewek dari langit-langit. Ternyata ada ibu-ibu yang kakinya nyangkut gara-gara lantai atasnya ambruk, dimakan rayap. Tapi yang bikin makin nyesek, anaknya sendiri malah bengong doang, nggak nolongin sama sekali. Untung warga sekitar sigap langsung nelpon pemadam. Petugas datang cepat, pasang tali pengaman, siapin pelindung di bawah, terus pelan-pelan nyelamatin si ibu. Ternyata dia ini ibu tunggal, udah tahu lantainya rapuh tapi nggak punya duit buat benerin. Sementara si pemilik rumah ogah keluar biaya karena sewa murah. Akhirnya setelah usaha maksimal, si ibu berhasil diselamatin. Cuma ada luka di pahanya doang. Tapi waktu mau dibawa ke rumah sakit, si ibu malah khawatir anaknya. Ternyata anaknya punya gangguan psikologis dan takut banget sama rumah sakit. Petugas janji jagain anaknya dulu. Tapi dari situ malah kebongkar hal yang lebih serem. Anak itu nggak pernah sekolah, tiap hari cuma minum obat dan dikurung di rumah. Pas ditanya, anak itu malah bilang hal yang plotis banget, kalau ternyata ibunya itu sebenarnya adalah cowok.
Seorang pria kelihatan super gugup pas mobilnya dihentikan polisi buat pemeriksaan rutin. Ternyata di bagasi mobilnya ada anak kecilnya yang diculik sama buronan. Waktu ditanya dari mana, si pria spontan jawab dari TK. Ditanya lagi soal buronan, dia bilang nggak tahu, tapi ekspresinya bikin curiga. Apalagi pas disuruh buka bagasi, langsung panik. Polisi yang udah berpengalaman mulai sadar ada yang nggak beres. Mereka lihat ke kursi belakang, penuh remah-remah cemilan anak kecil. Nggak pakai lama, polisi langsung tulis alamat di kertas. Pura-pura bilang ke si pria buat jalan ke sana. Pria itu manggut, langsung pergi, tapi ternyata alamat itu adalah garasi kantor polisi. Begitu sampai, si pria buka bagasi dan bilang ke buronan kalau tempat itu aman. Dia bahkan kasih kunci mobilnya. Buronan percaya, terus balikin si anak. Tapi detik berikutnya, polisi udah ngepung dari segala arah dan akhirnya buronan itu pun ditangkap. Bus nyelonong masuk ke lantai tinggi gedung 30 lantai, terus meledak. Ternyata bendungan di New York, airnya nyeret bus sampai mental ke gedung. Busnya nyangkut di ujung, hampir jatuh. Penumpang panik, lari-larian di dalam. Dan petugas akhirnya datang, suruh tenang biar bus gak makin goyang. Tapi ada yang nekat cabut pecahan kaca dari pahanya. Langsung darah muncrat karena kena arteri. Untung ada dokter yang ikat paha korban pakai sabuk buat tahan pendarahan. Di atas, petugas pasang pengait buat amankan bus. Tapi ternyata ada orang pingsan di bawah bus. Jadi diputusin bus selamatin yang di dalam dulu. Tiba-tiba satu cewek tumbang, dicurigai pendarahan otak, langsung dibawa keluar. Setelah semua turun, tim coba angkat bus buat selamatin orang di bawah, tapi bawa gas nyebar. Ternyata ada kebocoran. Semua langsung dievakuasi. Untungnya orang terakhir berhasil diselamatin sebelum makin bahaya. Waktu ibu bocil ini tiba-tiba pingsan, bocil ini langsung panik, tapi dia cepet banget ambil HP dan hubungi layanan darurat. Ternyata ibunya kena serangan jantung dan petugas bilang kalau nunggu tim medis bisa telat. Jadi si bocil disuruh langsung lakuin CPR. Dia nurut, mulai tekan dada ibunya pakai 2 tangan. Karena panik dan takut telat, dia nekan terlalu kuat sampai tulang rusuk ibunya patah. Tapi petugas bilang lanjut terus, itu tandanya dia udah benar. Tekan lebih kuat lagi, kalau perlu pakai badan juga. Karena cuma itu satu-satunya harapan buat ibunya bisa selamat. Padahal beberapa menit sebelum kejadian, ibunya sempat senyum lega lihat anaknya masakin makan malam. Tapi semua berubah waktu dia nemu hasil ulangan anaknya yang zonk semua. Ibunya langsung sesak, terus jatuh pingsan. Bocil itu nggak berhenti tekan dada ibunya selama setengah jam sampai tim penyelamat datang. Awalnya ibunya masih belum sadarkan diri, walau udah pakai alat kejut jantung. Tapi mereka nggak nyerah, lanjut coba lagi, dan akhirnya detak jantung ibunya balik. Ibunya selamat, walau tulangnya patah, nyawanya tetap utuh. Si bocil akhirnya bisa nangis lega. Seorang pria malam-malam nyelonong masuk ke halaman rumah orang. Dia manjat rak bunga buat nyusup, tapi pas sudah di atas, raknya tiba-tiba copot. Pria itu jatuh keras banget sampai 2 kakinya patah. Dengan sisa tenaga, dia nelpon minta tolong. Bisik-bisik kasih alamat karena takut ketahuan. Gak lama kemudian, petugas lain nerima laporan dari rumah yang sama. Seorang ibu bilang, dia dengar suara mencurigakan, takut ada maling. Pas tim penyelamat sampai, si ibu langsung lari keluar. Nunjuk orang yang jatuh itu ternyata adalah anaknya sendiri. 2 kakinya patah parah, diduga kena tulang belakang. Waktu ditanya, ibunya ngaku anaknya udah diusir karena cuma numpang hidup. Tapi anaknya suka nyusul balik ke rumah dan si ibu selama ini nutupin dari suaminya. Si bapak malah nyuruh polisi nangkep anaknya karena dia anggap masuk rumah tanpa izin. Pas petugas lihat rak bunga yang rusak, ada bekas dimodif. Ternyata si bapak pernah benerin rak itu beberapa hari sebelumnya. Ketahuan deh, semua itu jebakan buat anaknya. Polisi langsung tahan si bapak karena dicurigai nyakitin anaknya dengan sengaja. Ibunya marah besar, anaknya yang lagi ditandu juga ngamuk. Tapi si bapak tetap nyalahin istrinya karena terlalu memanjakan anak. Akhirnya dia dibawa paksa ke kantor polisi. Foto ini bisa nunjukin masa depan. Awalnya cuma ditaruh di lantai. Pas balik tiba-tiba udah nongkrong di dinding. Kirain suami cewek ini yang pasang, tapi ternyata enggak. Besoknya foto itu berubah dan lebih seremnya lagi, si cewek sama suaminya muncul di dalam foto. Padahal mereka nggak pernah foto bareng gitu. Pas diliatin lagi, dalam foto si cewek gendong anak. Lah, dia kan belum punya anak. Dia buka bingkai fotonya, nggak ada yang aneh. Tapi waktu dibalik, sosok dirinya di dalam foto malah hilang. Yang ada sekarang, cewek berambut panjang berantakan berdiri di sebelah suaminya. Mereka panik, ngerasa ada yang nggak beres. Suaminya langsung buang fotonya ke tempat sampah. Tapi pas balik ke rumah, fotonya balik lagi ke dinding. Kali ini lebih horor karena di foto itu ada sosok hantu yang tergantung di depan pintu. Akhirnya foto itu disobek jadi 2 biar nggak balik lagi. Tapi malamnya fotonya muncul lagi di tembok. Hantunya udah nggak ada dan saat itu juga pintu rumah kebuka sendiri dan hantu itu muncul di depan mereka.
Baru beli Tesla, pria ini langsung gas nyobain mode autopilot. Mobilnya diajak melaju ke arah pantai, sambil pamer ke istrinya kalau dia bisa nyetir tanpa pegang setir, tanpa injek gas, tanpa rem, bahkan sambil santai minum-minum. Mobil pun otomatis nyalip-nyalip kendaraan lain, bikin dia ngerasa jadi manusia paling canggih sejagat. Tapi belum sempat puas, tiba-tiba tangannya mati rasa, dada sesak, nafas susah. Istrinya panik, nyuruh minggir dan nelpon bantuan. Tapi si pria malah ngotot pengen ngetes fitur bantuan darurat otomatis. Dan bener aja, mobil langsung ngebut ke arah rumah sakit, terus nabrak masuk ke lobi depan. Tim penyelamat langsung datang, evakuasi si pria yang udah sekarat. Dokter buru-buru bawa dia ke UGD. Tapi ternyata ada satu korban lagi, cewek di balik meja resepsionis rumah sakit. Dia ketimpa tembok gara-gara ditabrak mobil tadi. Tulang rusuknya patah dan dia pun langsung dibawa pakai tandu. Waktu hujan turun deras, seorang tunawisma nekat masuk ke tong sampah buat berteduh. Tapi pas bangun keesokan harinya, dia malah lagi diangkat masuk ke dalam truk sampah. Panik, dia langsung teriak-teriak. Tapi sopirnya pakai headset, nggak dengar apa-apa, dan terus buangin sampah. Ketakutan bakal digiling di pabrik sampah, si tunawisma buru-buru telepon minta tolong. Tim pemadam langsung kejar truknya, tapi sayangnya mereka malah ngejar truk yang salah. Sementara itu, tunawisma udah makin kejebak di dalam truk beneran. Untungnya satuan polisi berhasil temuin truk yang benar. Supirnya baru sadar ada orang di dalam setelah lepas headset dan buru-buru matiin mesin. Tim pemadam langsung naik ke atas truk panggil-panggil, tapi nggak ada jawaban. Semua takut yang terburuk udah kejadian. Mereka masuk, cari sampai ke dalam-dalam, dan akhirnya nemuin si tunawisma masih hidup walau tulangnya banyak yang patah. Jam 12 malam, cewek ini jalan sendirian, nggak sadar ada yang ngikutin dari belakang. Pas dia dengar suara langkah, dia noleh pelan, tapi nggak ada siapa-siapa. Dia lanjut jalan, dan si pengikut misterius makin deket. Tiba-tiba, cowoknya nelpon, bilang kalau akhir-akhir ini ada orang yang baju dan jalannya kebalik. Kalau ketemu, jangan ditatap, langsung lari pulang. Belum sempet jawab, teleponnya udah mati. Dan pas dia nengok, beneran ada orang bajunya kebalik. Cewek ini panik, baru mau lari, si orang itu ngeluarin suara serem banget. Dia kabur, sembunyi di balik tong sampah. Kirain udah aman, si makhluk itu balik lagi, langsung lari ke arah tempat dia sembunyi. Cewek itu nutup mulut, merem, nahan nafas. Tapi pas dia buka mata, dia udah tiduran di jalan. Nggak luka, tapi kepala dia ikutan terbalik kayak makhluk itu. Ada anak cewek yang main perosotan di taman jam 12 malam. Tiba-tiba ada yang aneh. Ibunya nyadar anaknya nggak kelihatan. Awalnya dikira cuma main petak umpet, jadi ibunya santai aja sambil main HP. Tapi ada anak cowok di situ yang kayak ngelihat sesuatu. Terus dia gambar sesuatu dan ngasih ke ibunya si bocil cewek. Pas dilihat, gambarnya serem banget. Ada monster yang lagi nyulik anaknya. Si ibu bocil cewek langsung panik, nanya ke si anak cowok itu liatnya di mana. Dan dia tunjuk ke arah perosotan. Tapi pas dicek, gak ada apa-apa, perosotannya kosong. Ibunya si anak cowok manggil anaknya buat pulang, dan ibunya si anak cewek mikir itu cuma anak iseng. Tapi pas lihat gambar tadi, ternyata ada nama anaknya di situ. Di situ dia baru sadar anaknya beneran hilang. Dia keliling taman nyariin, terus lihat ayunan goyang sendiri, nggak dia peduliin. Lanjut jalan, terus kedengeran suara langkah kaki. Dia noleh, nggak ada siapa-siapa, tapi suara langkahnya masih ada. Karena panik, dia ngumpet di dalam perosotan, dan tiba-tiba dia ditarik ke dalam perosotan dan hilang. Plot twist-nya, ibu dari anak cowok itu malah senyum serem pas lihat si ibu tadi hilang. Kenapa ya? Satu keluarga ini lagi road trip santai, dan di perjalanan wanita ini cerita ke anaknya soal Hachisakusama, makhluk yang tinggi banget, katanya bisa sampai 6 kaki lebih, suka ngumpet di balik pohon dan nempel ke badan orang sampai orang itu mati pelan-pelan. Dengar cerita itu, anaknya langsung takut dan peluk ayahnya. Tapi tiba-tiba mobil mereka malah belok sendiri ke hutan terlarang, terus mogok. Suasana makin creepy, suara binatang di mana-mana, dan mobil nggak bisa nyala. Si wanita nengok keluar jendela, dan fix sosok yang tadi dia ceritain beneran muncul. Si suami buru-buru keluar buat benerin mobil, tapi pas dia buka kap, makhluk itu tiba-tiba muncul di belakang, dan suaminya ditekan ke mesin mobil pakai tangan kecilnya yang super seram. Dari dalam mobil terdengar suara aneh. Si anak tanya apa ayahnya udah mati, tapi tiba-tiba suara suaminya terdengar manggil, padahal tadi udah jelas diserang. Si wanita sadar itu suara palsu. Makhluk itu bisa niru suara suaminya biar mereka keluar, tapi anaknya keburu buka pintu, langsung ditarik dan dipaksa diam di kursi. Si wanita panik keluar mobil buat kabur, tapi pas dia pikir udah aman, suaminya muncul di belakang dan bilang kenapa nggak naik mobil, padahal itu bukan dia. Pas dia buka pintu mobil, anaknya ternyata udah nggak ada, dan suara aneh dari makhluk itu makin nggak dekat.
Wanita tua ini overdosis obat tidur. Semua orang kira dia mau bundir, tapi waktu diselamatin, dia malah nolak bantuan. Anaknya bingung banget, soalnya yang nelpon minta tolong justru ibunya sendiri. Ternyata ibunya udah kena kanker stadium akhir. Nggak mau nyusahin anaknya, jadi dia pilih pergi diam-diam. Surat penolakan perawatan udah ditandatanganin bareng dokter. Jadi pemadam kebakaran pun nggak bisa maksa. Tapi anaknya nggak nyerah. Dia minta ibunya diselamatin, walau cuma buat 1 hari lagi bareng. Dia bilang dari kecil sampai dewasa, ibunya selalu ada. Sekarang giliran dia rela ninggalin kerjaan demi rawat ibunya sendiri. Karena dia tahu kalau posisinya kebalik, ibunya pasti bakal nyelamatin dia tanpa pikir panjang. Saat dia sadar, ibunya udah pergi dengan tenang. Tapi di hatinya, dia masih nunggu kabar keajaiban kalau ibunya masih hidup. Ada cewek yang hamil 8 bulan, tapi perutnya cuma segede orang hamil 2 bulan. Pas diperiksa, dokter bingung banget, gak ada masalah medis yang kelihatan. Tapi anehnya, dia dan suaminya nolak keras buat USG. Alasannya katanya takut radiasi nyakitin bayi. Udah gitu, ternyata selama hamil, dia cuma makan sayur, gak mau makan daging karena takut ada parasit. Parahnya lagi, dia hitung gula per hari sampai 1 gram. Dokter baru ngeh, si bayi kekurangan gizi parah. Ukurannya cuma 1/5 dari ukuran normal. Pas dokter nyaranin suntik nutrisi, dia malah makin ngamuk sampai dokter kepikiran buat lapor polisi karena kalau terus begini nyawa ibu dan bayinya bisa hilang. Akhirnya pas kondisi makin drop, napas sesak, jantung ngebut dan bayi makin lemah, si cewek pasrah buat operasi sesar. Bayinya lahir tapi kecil banget dan harus masuk inkubator. Lihat bayinya sekecil itu, entah cewek ini nyesel atau enggak, tapi semoga ini jadi pelajaran. Jangan egois pas bawa nyawa dalam perut. Ada cowok yang lagi kerja bareng rekan kantornya yang katanya sih suka nyusahin. Karena pengen cepat kelar dan cabut duluan buat ketemu sama gebetan, si cowok mutusin buat kerja sendiri. Rekannya sempet ngingetin biar hati-hati, tapi dia tetap cabut. Gak lama setelah itu, pusat panggilan darurat nerima telepon aneh. Gak ada suara, cuma bunyi ketikan keyboard. Petugas langsung curiga dan buru-buru lacak lokasi. Pas tim penyelamat nyampe, mereka nemuin cowok itu di bawah pohon tumbang. Lehernya kejepit gergaji mesin. Anehnya, dia belum mati. Gara-gara mata pisaunya justru nutup aliran darah yang harusnya bikin dia kehabisan darah. Sambil nahan sakit, dia masih bisa pencet tombol darurat di HP-nya. Tim penyelamat langsung nutup luka, copotin gergaji dan bawa dia ke rumah sakit. Pas sudah mau dibawa pergi, rekan kerjanya datang. Lihat kondisi temennya kayak gitu, dia cuma bisa nyesel karena nggak maksa buat kerja bareng dari awal. Mobil ini nyangkut di tepi jurang, padahal awalnya cuma gara-gara 2 kakak beradik ini ribut di dalam mobil. Ibunya yang nyetir baru mau negur, malah harus banting setir demi nyelamatin mereka bertiga dari kecelakaan. Tapi pas mau lanjut jalan lagi, tanah tiba-tiba ambles, mobil jatuh dan kejebak di tengah tebing. Tim penyelamat langsung datang, tapi mereka juga waspada karena tanahnya bisa ambles lagi kapan aja. Mereka turun pakai tali, nemuin si ibu udah pingsan, tapi 2 bocah itu masih aman. Mobil langsung diikat biar nggak jatuh. Sang kapten nyuruh yang lain menjauh dan minta 2 anak itu segera dievakuasi. Yang bikin haru, si kakak yang tadinya rese malah nyuruh tim penyelamat berselamatin adiknya duluan. Dia pengen nemenin ibunya. Sikapnya itu bikin semua terenyuh. Akhirnya ibunya berhasil diselamatin duluan. Tapi waktu tim mau angkut si kakak, tanahnya longsor lagi dan mobilnya jatuh. Untungnya si kakak berhasil ditarik naik. Begitu sadar, hal pertama yang ditanyain ibunya adalah keadaan anak-anaknya. Dan dari momen itu, 2 saudara yang biasanya ribut terus akhirnya jadi saling jaga.